Sekali-kali. Kasihan kan saya? Ya, jam 9 soalnya Pak. Mengawali acara ini, marilah dengan penuh hikmat dan hening kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci. Kami silakan. Dan yang terhormat dan Kamil Kecamatan Petir serta Ketua Kelompok Tani Kecamatan Petir. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hibida si petani menjadi orang sakti. Kenapa orang sakti? Jagung hibida untuk dimakan oleh ternak ternyata dimakan oleh manusia. Karena apa? Saya malang melintang, katakanlah dari kalau kita lihat beberapa. Yang saya hormati Direktur Budidaya Serealia Direktorat Jenderal yang pada kesempatan ini diwakili oleh Pak Mulyono. Kemudian yang saya hormati penyuluhan dan ketahanan pangan Kabupaten Serang, Pak Budi. Berani, mana para petaninya, unjuk tangan, coba angkat tangan. Para petani angkat tangan. Ayo. Boleh sini Bu. Saya lagi Bu. Boleh sini Bu. Angkat Bu, angkat yang itu. Bisa agak pakai itu ya? Oh itu ya? Iya. Jangan diangkat. Lagi Bu, 1, 2.
aja masuk ke gimana? Sangat kecil tadi saya sampaikan sekitar kurang lebih 3.000 ton per tahun. Padahal pabrik pakan itu butuh 5.000 ton per bulan. Bayangkan senjangnya sangat jauh sekali. Kan tadi Ibu menyinggung masalah lahan tidur kan mempengaruhi ke produksi juga. Iya, itu maksud saya dari luas lahan. Dari luas lahan kebayangkan misalnya kalau rata-rata 3 ton atau sekarang kita sudah bisa mencapai 5,7 ton per hektar ya hasil panennya. Kalau dilihat luasannya kan sangat luas sekali lahan yang kita butuhkan. Saya mencoba menginventarisir dengan dinas pertanian dari lahan para petani itu masih kurang. Untuk ini harusnya jangan lahan sawah, karena kalau lahan sawah ini ketika musim hujan mereka pindah ke padi gitu. Harusnya ada tanah daratan. Nah ini juga fokus di lahan kering ya Pak Mulyono ya. Terus kemudian supaya tadi upaya yang lain mau saya upayakan ini karena telah diinventarisir juga oleh BPN bahwa di Kabupaten Serang ini banyak lahan tidur yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah di sini kembali peran Pemda menurut saya bisa memfasilitasi ini. Kita ajak bicara perusahaannya dipinjam. Pasti kalau dipinjam oleh Pemda kan keamanannya masih terjamin lah. Insya Allah mudah-mudahan bisa mereka meminjamkan dan ini bisa kita pakai lagi untuk petani yang tidak punya lahan, jadi punya lahan pinjaman kan gitu untuk bisa mengelola seperti ini. Dulu kan Pemda juga dari Dinas Perdagangan itu ada data itu dari Bapeda per perusahaannya muncul gitu. Perusahaannya muncul. Untuk pembeli hasil panen ini sudah ada Bu? Kan tadi 7 pabrik pakan yang ada di Kabupaten Serang yang tadi saya sampaikan pada sambutan saya ya bahwa di Kabupaten Serang ini punya peluang pasar yang sangat-sangat besar karena dari 12 pabrik pakan yang ada di Provinsi Banten ini 7 perusahaan ada di Kabupaten Serang yang tadi saya sampaikan mereka membutuhkan per tahun itu sekitar 700.000 sampai 1 juta ton. Nah ini tantangan buat kita, buat masyarakat petani di Kabupaten Serang, tentu saja bersama-sama dengan Pemda. Peluang ini yang harus kita ambil, ya karena ya tadi untuk mendukung daya beli atau untuk mendorong daya beli masyarakat di Kabupaten Serang ini, potensi terbesar itu di pertanian. Ini adalah peluang yang sangat-sangat bagus yang harus kita pakai, harus kita ambil. Tapi selama ini Bu, apakah kita hanya bisa memenuhi untuk para peternak lokal atau udah bisa untuk kirim keluar Bu? Jangankan keluar, di dalam saja untuk pakan pabrik yang ada di Kabupaten Serang yang tadi saya sampaikan 700.000 sampai 1 juta ton per tahun itu mereka pabrik pakan ini masih mendatangkan dari luar, terbalik dari India saya tahu saya, kemudian dari beberapa negara lah. Nah ini PR kita bersama, tentu saja PR ya Pemda dari mulai pusat ya, dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kita peran ini sebetulnya sudah kita mulai, cuman ini belum maksimal ya Mulyono ya, belum maksimal dan upaya ini dalam rangka memaksimalkan itu. Kendalanya apa sih Bu? Belum bisa mencapai target. Ya tadi dari jumlah lahan kita masih kurang, terus kemudian juga belum kontinuitasnya belum musiman ya. Nah ini dari petani juga kebiasaan yang bisa berubah-ubah itu yang harus kita jaga terus. Jadi yang tadi saya sampaikan, tahun depan saya kesini harus mau panen jagung lagi. Saya mau panen jagung lagi, nggak bisa berubah lagi, jadi apa lagi gitu. Yang pasarnya juga mereka masih susah, misalnya dipakai nanam apa, pasarnya belum jelas gitu. Nanti kan ini kita upayakan Pemda mengikat MOU atau kerjasama antara pabrik pakan dengan para petani supaya untuk pasarnya ini terjamin pasti gitu. Jadi posisi Pemda sebagai fasilitator di situ harus berjalan. 1.000 hektar ya, 1.000 hektar kalau dibagi 25 hektar per kelompok, itu jumlah yang ada di